Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ferawati dengan NIM 1238242794 dengan jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah STAI Al-Kifayah Pekanbaru Riau. Saya membuat video ini untuk bertujuan menunaikan tugas saya, yaitu tugas fikih ibadah. Adapun tugasnya yaitu menjelaskan sunnah-sunnah sholat. Baik, saya akan menjelaskan tentang sunnah. Ya. Sunnah adalah sikap, tindakan, ucapan, dan cara hidup Nabi Muhammad SAW yang menjadi tauladan umat muslim. Sunnah juga diartikan sebagai jalan yang ditempuh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, baik itu dalam ilmu, keyakinan, ucapan, perbuatan, maupun penetapan. Sunnah merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Sunnah itu berfungsi untuk yang pertama, menguatkan apa yang dibawa Al-Quran. Yang kedua, menjelaskan apa yang terdapat dalam Al-Quran. Yang ketiga, menetapkan hukum yang belum ada dalam Al-Quran. Sunnah dikumpulkan dalam hadis. Sunnah qauliyah adalah sunnah yang berasal dari ucapan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan sunnah fi'liyah adalah sunnah yang berasal dari perbuatan Nabi Muhammad SAW. Sunnah bersifat anjuran, sehingga tidak berdosa jika tidak dikerjakan. Adapun macam-macam sunnah itu ada 3. Yang pertama, sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah, pembicaraan Nabi Muhammad SAW yang diucapkan untuk berbagai konteks dan tujuan. Hukum syariat disusun berdasarkan sunnah ini. Yang kedua, sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi Muhammad SAW dinukilkan oleh sahabat. Contohnya, praktik sholat, haji, dan keputusan berdasarkan sumpah dan saksi. Yang ketiga, sunnah takririyah. Apa saja yang ditetapkan oleh Rasul Nabi Muhammad SAW atas perbuatan Nabi yang disandarkan pada sebagai sahabatnya. Sunnah merupakan anjuran yang dilakukan, tetapi tidak wajib. Pelaksanaan sunnah mendatangkan pahala, sedangkan meninggalkannya tidak berdosa. Ada beberapa contoh sunnah yang dapat dilakukan sehari-hari. Yang pertama itu menjaga wudhu. Yang kedua, beristighfar minimal 100 kali. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Yang keempat, bersedekah. Kelima, memanggil istri dengan mesra. Selanjutnya, mengerjakan sholat duha, membasuh wajah saat baru bangun tidur, tidur di sisi kanan, makan dengan 3 jari,
menyikat gigi dengan menggunakan siwak. Nah, inilah perbuatan atau ucapan yang selalu dilakukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa melakukan apa yang dilakukan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tadi kita menjelaskan tentang sunnah arti yang dijelaskan, ya, maksudnya menjelaskan tentang sunnah. Nah, sekarang kita menjelaskan tentang sunnah sebelum sholat. Sunnah sebelum sholat. Ada beberapa sunnah yang dapat dilakukan sebelum sholat. Di antaranya mengatur saf. Mengatur saf sebelum sholat itu sangatlah penting. Sangatlah penting. Yang kedua, membaca doa setelah masuk saf. Jadi kita memasuk saf, kita kalau bisa membaca doa. Yang ketiga, membaca muawwidatain sebelum sholat. Yang keempat, menjalankan sholat sunnah qabliyah, yaitu sholat sunnah yang dilakukan sebelum sholat fardu. Contoh, sholat sunnah qabliyah adalah sholat qabliyah, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat subuh. Sholat ini terdiri dari 2 rakaat. Sholat rawatib asar, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat asar. Sholat ini terdiri dari 4 rakaat. Sebelum mendirikan sholat, umat muslim juga diwajibkan membaca niat sholat agar sholatnya sah. Niat merupakan salah satu rukun sholat. Baik, tadi saya menjelaskan tentang sunnah sebelum sholat. Sekarang kita akan melanjutkan sunnah ketika sholat. Ya. Ada beberapa sunnah yang bisa dilakukan dalam sholat. Di antaranya yaitu sunnah ab'ad, yaitu membaca tasyahud awal. Duduk tasyahud awal, membaca sholat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada tasyahud awal, membaca sholawat atas keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada tasyahud akhir, membaca kunut dan membaca sholawat salam kepada Nabi pada kunut. Yang kedua, sunnah hayat, mengangkat tangan saat takbir, bersedekap ketika berdiri, membaca surat setelah Al-Fatihah, membaca bacaan sujud, ruku, i'tidal, sujud, dan ketika duduk di antara 2 sujud, duduk istirahat ketika akan berdiri dari sujud dan menengok ketika salam. Ketiga, sunnah berupa perbuatan, mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, ruku, bangun dari ruku, atau saat berdiri memulai rakaat yang ketiga. Selanjutnya, sunnah berupa bacaan, membaca doa iftitah, membaca ta'awuz, membaca basmalah, membaca surat selain surat Al-Fatihah. Selain itu, ada juga sholat sunnah rawatib yang merupakan ibadah sunnah yang mengiringi sholat fardu 5 waktu. Sholat sunnah rawatib muakkad
adalah sholat sunnah rawatib yang dianjurkan dan biasa dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tadi kita menjelaskan tentang sunnah ketika sholat. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sunnah setelah sholat. Sunnah yang dapat dilakukan setelah sholat adalah berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah sholat itu perbanyaklah berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk berzikir dan berdoa setelah sholat fardu. Karena waktu setelah sholat fardu tergolong mustajab. Ada beberapa amalan sunnah setelah sholat, diantaranya itu membaca istighfar sebanyak 3 kali, membaca doa Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakata ya za jalali wal ikram. Terus kita membaca doa tahlil yang singkat. Membaca doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Membaca ayat kursi. Membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Bergeser ke kiri atau ke kanan setelah sholat. Itulah beberapa amalan sunnah setelah sholat. Semoga kita bisa melakukannya, karena ini adalah salah satu perbuatan yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, setelah sholat sunnah, umat muslim juga dapat bertadarus Al-Quran. Setelah kita melakukan sholat, kita melakukan sunnah-sunnah yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita lakukan. Setelah kita lakukan sholat, setelah sholat zikir dan berdoa, ada baiknya kita membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran, hati dan pikiran kita jadi tenang. Obat hati, obat pikiran, obat segala-galanya adalah Al-Quran. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya sendiri. Walaupun singkat, insya Allah itu adalah sangat berguna bagi kita. Sekian saya ucapkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.